lagi sama aku Theo. Jadi seperti judulnya, aku mau cerita sedikit. Jadi banyak yang nanya, kok bisa sih kuliahnya 2 jurusan gitu. Terus aku kan juga kerja kan, jadi orang-orang pada heran kenapa bisa gitu. Ya intinya sebenarnya time management seperti judulnya, mengatur waktu kita gitu untuk belajar dan juga kerja dan melakukan hal yang lain. Tapi sebelumnya aku pengen cerita dulu ya kan. Sebenarnya itu nggak seindah yang di Instagram, boy. Ada kalanya aku dengan semua kegiatan ini stuck, terus yang benar-benar down, anxiety gitu, yang sampai nangis. Ada, itu masa-masa ujian biasanya. Dan itu aku biarin aja gitu kan. Ya emang kayak gitu keadaannya gitu kan. Jadi ya kalau mau nangis nangis gitu. Habis itu emosinya udah dikeluarkan gitu kan, terus tenang lagi, terus bisa berpikir jernih lagi gitu. Jadi ya bukan sekuat itu aku gitu. Jadi seperti yang belum tahu, mungkin aku cerita sedikit ya backgroundnya. Jadi aku itu tinggal di Wina, tapi kuliahku itu sebenarnya di Wiener Neustadt. Dia itu 1 jam lah, atau 1,5 jam lah dari kota Wina gitu. Tapi itu untungnya Fernstudium, yang artinya itu Fern itu ya online lah, online learning gitu. Cuman kita datang ke kampus kalau lagi ujian gitu. Selebihnya itu belajarnya itu online. Terus karena dia FH itu bentuknya kebanyakan Gruppenarbeit, yang artinya itu pekerjaan grup gitu. Jadi kita harus kerja sama-sama satu grup kayak gitu. Jadi kita bisa ngatur sendiri kapan mau meeting, kapan kita ngerjainnya bareng-bareng gitu. Jadi itu masih fleksibel lah. Jadi nggak ada patokan kapan aku harus belajar. Paling harus meeting sih, kalau belajar sih nggak ada patokan. Aku juga di HTL itu salah satu Technische Schule, Lehre. Jadi itu tuh kayak SMK tapi bagian teknik gitu. Jadi aku jurusan, oh ya, yang di FH itu aku jurusan aging management lah gitu. Jadi manage di bidang kesehatan. Yang di HTL aku informatik gitu. Nah, yang di informatik ini dia itu kebetulan sekolah malam. Jadi ya so far aku nggak ada masalah sih sebenarnya kalau malam tuh ke situ. Terus enaknya di HTL itu juga aku nggak perlu ngerjain tugas gitu. Jadi kita kalau informatik ya, kalian tahu kan itu kan coding. Jadi ngerjain coding, ngerjain tugas atau proyek gitu. Jadi itu pure dikerjain di sekolah. Jadi malamnya itu kita datang ke situ, kita dijelasin ini itu, terus kita langsung kerjain proyeknya di situ. Jadi nggak ada yang dibawa pulang. Makanya aku tetap bertahan di situ gara-gara itu juga gitu. Jadi nggak ada yang jadi nggak ada beban untuk dibawa pulang ke rumah gitu. Terus kerja, aku tuh kerjanya cuman 10 jam seminggu, jadi nggak begitu memakan banyak waktu sih. Jadi itu juga fix, jadi itu setiap Kamis dan Jumat gitu. Jadi aku udah set tuh, Kamis, Jumat itu untuk kerja gitu. Cuman kan bukan kerja seharian ya. Jadi hari untuk kerja itu jamnya aku set, itu untuk kerja, nggak boleh diganggu gugat gitu. Karena judulnya ini time management ya, karena aku udah jelasin dulu apa kegiatan aku. Jadi banyak yang tanya kenapa bisa beriringan semuanya. Aku akan kasih beberapa tips sesuai pengalaman aku yang aku terapkan gitu lah ya, yang selama ini aku lakukan gitu. Nah, yang pertama itu aku selalu buat kalender bulanan. Ini aku tunjukin ke kalian gimana bentuknya. Ini ada videonya. Nah, jadi setiap bulan itu aku udah kotak-kotakin tuh. Terus aku tulis di dalamnya itu deadline semua tugas-tugas gitu. Yang kan karena di HTL itu aku nggak ada tugas, jadi itu cuma tugasnya dari FH gitu. Jadi aku masukin deadline-nya kapan, terus sebelum deadline itu seminggu sebelumnya itu waktu aku untuk ngerjain gitu. Jadi aku nggak pernah yang ngerjain tugas itu benar-benar di hari deadline gitu. Itu kayak itu benar-benar menguras energi, menguras emosi, kayak deg-degan gitu. Makanya aku nggak mau itu. Aku udah pernah kayak gitu, jadi aku nggak mau. Nah, setelah itu karena formnya di aku itu belajar itu lebih besar waktunya untuk daripada bekerja. Jadi sebenarnya nggak tahu ya, kan itu tergantung pekerjaan. Jadi di pekerjaan aku itu, aku kan back office sekalian resepsionis gitu kan.
Jadi ada waktu dimana senggang gitu. Jadi kadang tuh boring gitu. Jadi aku selalu bawa buku pelajaran sama buku catatan. Tapi kalau di pekerjaan lain aku nggak tahu ya. Soalnya si tempat aku bekerja, si bosnya itu bilang kalau bosan kamu baca aja gitu. Maksudnya kadang nggak ada yang harus dikerjain juga. Jadi kita kayak ya ngapain gitu. Jadi aku selalu bawa buku sama catatan. Nah di situ biasanya aku belajar gitu. Kalau ada waktu senggang gitu, aku lihat nggak ada kegiatan, nggak ada yang mau diketikin, nggak ada yang mau dijawabin gitu teleponnya, atau mau buat apa gitulah biasa di office. Nah udah itu aku selalu buat catatan nih. Jadi kalau aku baca tuh aku buat bukan ringkasan sih, kayak red line-nya gitulah, yang penting-penting gitu. Terus aku catetin. Udah deh, itu udah bisa dijadiin referensi kalau mau ujian sih. Jadi emang sebenarnya harus suka baca dulu sih. Jadi aku nih kan tipikal bukan, aku emang suka senang baca gitu. Jadi kalau ada waktu senggang itu selalu aku itu harus ada sesuatu yang dibaca, kalau enggak yang dilihat kayak majalah gitu yang ada gambar-gambarnya, aku senang. Nah selanjutnya itu adalah aku lebih senang belajar di rumah. Kenapa? Karena menurutku itu lebih efisien waktunya. Jadi nggak ada waktu yang dibuang di transportasi. Bisa sih sebenarnya belajar, cuman nggak efisien kan, ribut gitu kan. Kalau di naik bus, naik inilah, naik gitulah. Karena sekarang juga udah zaman internet, aku bisa nemuin semuanya di internet, apa yang aku butuhin, resource-nya ada di internet gitu kan. Cuman terkecuali kalau contohnya profesornya bilang harus dari buku yang ini gitu, terus aku nggak punya bukunya di sini, terus nggak aku temuin juga di internet bentuk e-booknya, ya mau nggak mau aku harus ke perpustakaan gitu. Nah karena aku kayak aku bilang suka baca dan juga belajar, jadi kayaknya nggak ada tekanan batin gitu lah ya. Soalnya kan aku orangnya ini kan, apa namanya, penasaran gitu, ini kenapa gitu kan nggak semua orang kayak gitu. Jadi kamu sesuaiin aja gitu gimana cara belajar kamu. Ada juga masa dimana aku males gitu kan, bener-bener udah sumpek, udah nggak mau gitu kan, aku terapin yang namanya Pomodoro teknik atau metode gitu. Jadi si Pomodoro teknik itu adalah dia kita apa ya, kering gitu bibirnya. Jadi kita tuh set timer 25 menit. Jadi di 25 menit ini kita benar-benar belajar fokus. Terus abis itu kalau timernya udah bunyi nih, nah itu saatnya kita istirahat. Jadi kita benar-benar fokusin di 25 menit itu. Karena risetnya dari Pomodoro metode ini katanya orang maksimalnya itu bisa fokus itu 25 menit gitu, makanya ada itu. Nah setelah itu kita lakuin hal yang paling kita suka gitu, contohnya makan Indomie ya kan habis itu. Jadi kita buat achievement sendiri untuk diri kita gitu karena udah fokus. Nah itu aku selalu terapin kalau lagi malas-malesnya belajar. Nah terus ada lagi yang paling sering gak bisa dihindari, yaitu sosial media dan semuanya yang ada di HP ini. Nah jadi sebenarnya bentuk-bentuk alat yang mengganggu, maksudnya yang mengganggu konsentrasi kita itu sebenarnya ada di sini semuanya gitu. Jadi sebisa mungkin kita kalau lagi belajar ini dijauhin HP-nya. Jadi aku biasanya kalau belajar HP-nya di charge di mana gitu, di dapur atau di kamar mandi. Kamar mandi di sini ada ya, di kamar mandi chargeran. Jadi dia jauh aja gitu. Jadi aku nggak bisa ngambil. Terus karena aku juga terkadang aku juga larut di dalam HP ini. Jadi aku buat setting. Kalau di iPhone tuh ada ya, dia settingnya bisa, contohnya kita di Instagram cuman mau sejam itu sehari itu cuma 2 jam gitu. Jadi kita bisa set. Jadi kalau kita udah 2 jam nih, udah maksimum 2 jam sehari itu, kita nggak bakalan bisa buka Instagram lagi gitu settingnya. Jadi aku setting Instagram sama TikTok. Jadi Instagram itu 2 jam. Terus TikTok itu juga 2 jam, 4 jam sih sebenarnya. Cuman nggak pernah sampai mencapai maksimal sih. Jadi aku selalu, kenapa ya, nggak begitu ini juga sih. Tambah kesini tambah nggak begitu menarik sosial media. Apa cuman aku yang merasa begitu? Kalian juga gitu nggak sih? Tapi nih ya, kayak aku yang bilang tadi, ada waktunya kalau di ujian itu aku benar-benar nggak bisa manage waktu. Di situ bener-bener aku down. Soalnya kalau di ujian kan di FH sama si HTL ini dia kan bersamaan kan, ujian semester itu ya pasti di akhir semester gitu. Jadi
Kalau nginget itu pusing. Jadi benar-benar kayak tertekan gitu, tertekan batin. Jadi jadwalnya itu benar-benar aku kayak belajar kayak orang gila lah pokoknya, dari begadang yang gitu-gitulah. Jadi aku biasanya kalau musim ujian itu selalu ada kepikiran lepas satulah ini gitu, lepas satulah si perkuliahannya ini. Tapi aku selalu ada di momen itu kalau masa ujian gitu. Jadi kalau udah masa itu terlewati, tetap aja dilanjutin lagi, say. soalnya ya karena emang suka kan sebenarnya. Aku suka belajar tapi nggak suka di ujian. Itu dia aku itu. Jadi ya gitu deh. Makanya kalau musim ujian itu aku nggak bisa manage. Itu benar-benar udahlah, itu waktunya aku berduka lah, berkabung gitu ya, nggak apa-apa lah. Sebenarnya kalau kalian ngenali diri kalian, ngenali flow gimana kalian bereaksi gitu kan, kalian pasti bisa sih ngatur jadwal sendiri. Jadi jadwal yang aku kasih ini jangan dijadikan patokan, jadikan sebagai trial and error, apa di kamu itu bekerja atau enggak ya kan. Kalau bekerja ya pakai terus, kalau enggak ya coba cara lain gitu. Yang penting kita di zaman sekarang itu belajar itu nggak pernah buat kita rugi gitu. Jadi itu sih yang selalu aku tanamkan. Semua yang kita pelajarin itu nggak ada yang buat kita rugi, selalu membuat kita untung sekarang ataupun nanti di masa depan gitu. Jadi aku harap kalian juga belajar kayak aku, kita sama-sama belajar gitu untuk menuju masa yang lebih cerah, dan biar generasi kita selanjutnya itu lebih lebih bagus lah literasinya dengan belajar gitu. Kita majuin generasi kita sama-sama. Oke. Thank you for watching. See you in my next video. Dadah!